ketemu lagi di pelajaran IPS. Namun sebelum itu, mari kita awali kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Teman-teman dan kawan-kawan, aku lagi Terima kasih Karen ya. Saya beri terima kasih. Untuk selanjutnya silakan kalian mengisi presensi di link yang sudah Pak Dion berikan, dan di Google Classroom yang tadi pagi sudah kalian akses, Pak Dion sudah menyiapkan materi, ada berupa video dan juga ada LKPD yang sudah Pak Dion siapkan. Silakan materi dan LKPD tersebut di download, kemudian kalian siapkan untuk belajar. Oke anak-anak, tentunya kita semua hari ini sudah semangat ya. Materi hari ini ya, itu masih ada hubungannya dengan materi yang kemarin sudah kita pelajari. Nah, mungkin dari kalian ada yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Perubahan sosial, Pak. Ya, terima kasih. Bagus sekali ya. Oke. Kemarin kita membahas tentang perubahan sosial. Nah, salah satu hal yang menyebabkan perubahan sosial itu adalah globalisasi. Nah, ini materi yang akan kita bahas hari ini. Kenapa materi ini kita pelajari? Materi ini sangat penting untuk kita pelajari karena dalam era globalisasi ini banyak sekali pengaruh-pengaruh dari luar negeri yang masuk ke dalam masyarakat kita. Maka kita harus pandai-pandai memilih-milih, ya, memilah-milah mana yang baik dan mana yang buruk. Yang baik kita terima dan yang buruk mari kita tinggalkan. Itu anak-anak. Ini yang akan kita pelajari hari ini. Nanti diharapkan setelah belajar materi ini kalian dapat yang pertama menjelaskan pengertian globalisasi dengan benar. Ini. Dan untuk penilaian hari ini yang akan kita nilai adalah proses kalian untuk berdiskusi serta presentasi, ya. Kemudian tanya jawab penguasaan kalian terhadap materi yang sudah kalian bahas. Kalian bisa mengamati gambar-gambar ini ya. Ini adalah gambar-gambar yang berkaitan dengan globalisasi. Misalnya yang gambar pertama itu ada tarian. Kita dulu hanya mengenal tarian daerah saja. Nah, sekarang kita mengenal yang namanya break dance, itu ya, modern dance dan sebagainya. Kemudian makanan, pecel, ya, kita mengenal pecel. Nah, sekarang kita juga mengenal kentang goreng, ya, di mana-mana ada. Kemudian di gambar sampingnya itu ada bule yang sedang bermain gamelan. Itu juga salah satu pengaruh dari globalisasi. Kalau nggak ada arus globalisasi, nggak mungkin bule-bule ini tahu atau bisa memainkan gamelan. Begitu juga dengan angklung. Kalau tidak ada globalisasi, maka bule-bule ini juga tidak akan tahu apa itu angklung dan bagaimana cara memainkannya. Kemudian di sampingnya itu ada makanan Padang, ada sate. Nah, sekarang kita mengenal yang namanya pizza. Di mana-mana ada orang jual pizza. Bahkan di pinggir-pinggir jalan ada orang yang jual pizza ya. 15 ribuan. Nah, silakan diamati. Kemudian berkaitan dengan gambar-gambar ini, nanti silakan kalian buat sebuah pertanyaan. Ikuti langkah-langkah berikut ini. Kalian boleh membuka Google Earth di browser kalian masing-masing. Kemudian cari dan kunjungi objek-objek yang menjadi ikon dari negara-negara di dunia. Misalnya Indonesia, ikonnya Tugu Monas. Prancis misalnya ikonnya adalah Menara Eiffel. Kemudian Amerika misalnya Patung Liberty dan sebagainya. Selain itu juga cari dan kunjungi objek-objek yang ingin kamu kunjungi. Misalnya kamu impi-impikan, wah saya nanti kalau jadi orang kaya, saya mau ke Paris misalnya. Nah, sambil mengamati gambar-gambar di Google Earth, sambil kalian menyiapkan pertanyaan yang juga berkaitan dengan globalisasi. Misalnya Pak Dian mencontohkan kita akan berjalan-jalan ke Amerika. Ini ada patung Liberty atau monumen Liberty yang menandakan sebuah kebebasan ya. Kita di sini itu bisa melihat berbagai objek di dunia. Misalnya lagi saya mencari Eiffel ya, Menara Eiffel.
Saya ingin ke sana. Walaupun saya nggak punya uang, saya juga bisa melihat dengan jelas ya. Nah, ini bagian dari pengaruh globalisasi. Kalau nggak ada pengaruh globalisasi kan kita nggak tahu apa itu menara Eiffel atau apa itu Liberty ya. Pertanyaan apa yang muncul dari gambar dan Google Earth yang Pak Dion jelaskan tadi? Ada pertanyaan? Ada Pak. Oke, Nasya ya. Pak, globalisasi itu lebih membawa ke dampak positif atau negatif? Oke, globalisasi itu lebih berpengaruh pada dampak positif atau negatif? Saya Pak, Oke, ya Nando. apakah simbol maksudnya kayak Monas, terus Menara Eiffel itu apakah tidak itu ikut campur bukan ikut campur apa hasil dari globalisasi Pak? Oke, apakah Menara Eiffel, ikon-ikon dari sebuah negara itu juga pengaruh dari globalisasi gitu ya? Yang tadi itu Pak, yang Nanda tanyakan kan icon-icon itu termasuk globalisasi dalam bidang apa? Oh ya, ikon-ikon itu termasuk globalisasi dalam bidang apa gitu ya? Pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita susun tadi ya, itu nanti kita akan jawab bersama-sama. Kelompok 1 membahas tentang globalisasi di bidang budaya dan dampaknya. Kelompok 2 membahas globalisasi di bidang komunikasi dan dampaknya. Kelompok 3 ini untuk membantu kalian untuk mengerjakan. Jadi misalnya untuk menganalisis dampak globalisasi, kita buat 4 kolom, bentuknya globalisasi di bidang komunikasi misalnya. Dampak positifnya apa, negatifnya apa, kemudian sikap masyarakat kita itu bagaimana. Oke, terima kasih. Nanti kita ketemu lagi jam 8.35. Selamat bergabung kembali tuan anak semuanya. Silahkan kelompok pertama. Selamat pagi Pak Dion dan teman-teman. Hari ini saya sebagai wakilan dari Komisi 1 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kita mengenai perubahan globalisasi di bidang budaya. Pertama-tama, globalisasi budaya itu adalah penyebaran gagasan, makna, dan nilai ke seluruh dunia dengan cara tertentu untuk memperluas dan sosial. Proses ini ditandai oleh konsumsi budaya bersama yang dibantu oleh internet, media, budaya masyarakat, dan perjalanan hidup. Ada beberapa dampak positif globalisasi di bidang sosial budaya, yaitu yang pertama, kemudahan dalam pertukaran budaya internasional. Yang kedua, menjunjung tinggi pelaksanaan hak asasi manusia. Yang ketiga, memicu pembaharuan kesenian. Yang keempat, mendorong pernyataan. Itu saja yang kita dapat dari ini. Dari kelompok yang lainnya silahkan memberikan tanggapan. Adalah Oke, ya silahkan Nasya. Pertanyaannya bagaimana cara menanggulangi dampak negatif tersebut agar tidak terlalu banyak mempengaruhi masyarakat? ya, jadi Nasya, cara menanggulangi dampak negatif itu salah satunya itu dengan memperkuat kecintaan kita terhadap budaya tersebut. Jadi dan kita juga harus menyaring budaya-budaya globalisasi yang ada gitu di dunia ini. Jadi kita harus lebih mengenal budaya kita, lebih mencintai budaya kita, terus kita juga harus tahu yang baik dan yang buruk dan yang harus diikuti dan yang tidak perlu itu harusnya aja. Bagaimana Nasya? Bisa diterima? Silakan. Oke, terima kasih. Semua yang kita pelajari tadi itu berkaitan dengan globalisasi, kita rangkum jadi satu. Kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari apa? Suatu integritas internasional terjadi karena pertukaran pandangan dunia. Coba kita refleksikan dari materi yang sudah kita pelajari tadi. Kira-kira yang bisa kita ambil apa? Mungkin Peter? Jadi kita itu dalam menerima globalisasi, kita harus memilah kembali agar budaya kita tidak hilang ditelan oleh negara budaya lain. Silahkan masuk di kuisis.
Untuk selanjutnya, kalian pelajari kembali materi tentang perubahan sosial budaya. Mari kita akhiri kegiatan kita. Terima kasih sudah